warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang perhitungan harga jumlah obat pada resep. Pertemuan sebelumnya sudah Ibu kasih link video YouTube tentang pembahasan ini juga. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan ulang lagi supaya lebih mudah dipahami. Jadi, pada resep racikan itu yang harus diperhatikan dalam menghitung harga obat itu adalah yang pertama nama obat. Nah, lebih dari satu nama obat kan pastinya resep racikan itu. Misalkan pada lembar kertas itu, lembar resep, di dalam lembar resep itu kalian harus memperhatikan nama-nama obatnya apa saja. Itu adalah yang pertama. Kemudian bentuk sediaan masing-masing obat dalam 1R. Jadi kalian juga harus memperhatikan selain nama obat, misalkan paracetamol. Nah, paracetamol itu bentuk sediaannya apa? Tabletkah yang diminta atau sirup? Atau jenis yang lain? Nah, jadi harus dilihat bentuk sediaannya itu apa. Kemudian kekuatan tablet atau isi kandungan masing-masing obat. Misalkan yang harus diperhatikan ini adalah misalnya paracetamol 250 mg di resepnya, sedangkan sediaan yang ada di apotek itu 500 mg. Nah, jadi kalian harus memperhatikan berapa kekuatan obat yang nanti diminta, 250 mg kah atau 500 mg. Jadi setiap kekuatan sediaan obat itu diperhatikan. Kemudian yang keempat itu adalah adanya DTD atau tidak. Jadi pada resep racikan itu yang dilihat ada DTD atau tidak. Misalkan DTD-nya ada, seperti pembelajaran di kelas 10, misalnya ada DTD itu jumlah kekuatan obatnya itu dikali dengan numero. Kalau tidak perlu dikalikan. Coba kalian buka lagi buku perhitungan di kelas 10. Kemudian yang diperhatikan adalah jumlah numero obat yang digunakan. Jadi jumlah obat yang digunakan itu berapa banyaknya, apakah 1 tablet, 2 tablet, 3 tablet, dan lain-lain. Kemudian bentuk sediaan yang dikehendaki pada resep. Jadi misalkan resep racikan, itu resep racikannya itu mau dibuat bentuk sediaan apa? Apakah sediaan pulpis, atau sediaan kapsul, atau sediaan supo, atau sediaan sirup, dan lain-lain. Jadi harus dilihat bentuk sediaan yang mau dibuat pada resep itu apa. Kemudian jumlah numero sediaan yang akan dibuat, misalkan maunya dibuat 10 bungkus. Nah, jadi 10 itu adalah jumlah dari sediaan yang akan dibuat. Nah, jadi ini adalah poin-poin yang harus kalian perhatikan pada resep racikan apabila ingin melakukan perhitungan harga obat pada resep. Biaya yang dibutuhkan untuk membeli obat menggunakan resep dokter di apotek itu akan berbeda dengan obat yang dibeli tanpa resep dokter. Nah, jadi biaya yang harus dikeluarkan itu akan berbeda pada saat kita menebusnya itu dengan menggunakan resep dokter atau tanpa resep dokter. Atau kita misalnya nih ke apotek membawa resep, tulisannya itu racikan. Nah, itu akan berbeda harganya dengan kita membeli secara langsung. Biasanya untuk obat dengan resep dokter, selain harga jual apotek atau HJA, apotek akan menambahkan uang tuslah dan embalase. Tetapi di sini tergantung lagi. Ada juga mau itu resep racikan, mau itu resep atau tanpa resep, yang biasanya ditambah tuslah atau embalase. Tapi di sini biasanya kalau dia resep racikan, resep dari dokter yang ada kertasnya, yang ada resepnya, itu biasanya ditambahkan uang tuslah dan uang embalase. Apa itu tuslah dan embalase?
Tuslah itu adalah besaran balas jasa pelayanan farmasi. Nah, maksudnya di sini tuslah itu adalah uang, di mana uangnya ini diberi jasa pelayanan farmasi, diberi nilai gitu. Jadi misalkan kalian melakukan pelayanan resep, dikasih tuslahnya misalnya 5.000. Nah, itu adalah uang jasa pelayanan farmasinya, uang jasa. Dimana uang jasa ini nanti misalkan kebijakan apoteknya ingin membagikan kepada karyawannya, maka itu akan dibagikan. Jadi tetapi ini masih tergantung apotek masing-masing. Kemudian embalase, ini adalah harga wadah pembungkus obat dan peralatan lain, misalnya plastik, salinan resep. Nah, embalase di sini misalkan kalian menggunakan cangkang atau dalam racik atau menggunakan peralatan mortir, stemper, nah itu ada uang embalasenya. Maka di sini apotek bisa memberikan nilai, misalkan 1 R-nya itu dikasih harga Rp500 misalkan. Tuslah dan embalase setiap apotek itu bervariasi, tidak selalu sama. Jadi misalkan apotek A tuslah dan embalasenya misalnya dikasih masing-masing 2.000, sedangkan apotek B 3.000, apotek C 5.000. Nah, itu beda-beda tergantung apoteknya. Jadi terserah apotek mau kasihnya berapa. Dan ada pula yang tidak membebankan tuslah atau embalase ke pasien, dan ada juga yang tidak membebankan. Ya misalkan apotek A 2.000, apotek B 3.000, sedangkan apotek C tidak memberikan tuslah dan embalase, Rp0. Nah, ada juga seperti itu. Jadi tergantung oleh kebijakan apotek mau ada tuslah embalase atau tidak. Pada contoh video yang dahulu, yang kemarin yang ibu share, itu dia hanya memperhitungkan ada tuslah, tidak ada embalase. Nah, jadi di sana apoteknya cuma mengasih tahu bahwa tuslahnya sekian, sedangkan embalasenya tidak dikasih tahu, berarti dia tidak membebankan embalase kepada pasien. Nah, jadi itu tergantung lagi kepada apoteknya. Apa sih HJA dari tadi itu? Di sini ada tertulis HJA biasanya untuk obat resep dokter selain harga jual apotek. Nah, HJA ini apa? Nah, kalian harus tahu HJA itu adalah harga yang ditawarkan kepada konsumen dengan memperhitungkan PPN sebesar 10% dan laba keuntungan yang bervariasi 10-33%. Jadi begini, kalian perumpamakan kalian ini adalah seorang yang mempunyai apotek. Nah, kalian kan pasti tuh punya list harga. Misalkan Saridon kalian jualnya itu adalah 3.000. Nah, harga 3.000 itu adalah ya HJA, harga jual apotek. Itu 3.000 itu adalah disebut HJA. Karena kalian sebagai pemegang apotek maunya jual Saridon itu harganya Rp3.000. Sekarang pertanyaannya begini, di mana dapat nilai HJA ini? Kalian dapat harga 3.000 itu patokannya dari mana? Nah, jadi dari sini, dari rumus ini. HJA itu adalah HNA, harga neto apotek. Harga neto apotek ini adalah harga yang kalian beli di distributor PBF. Kalian beli di distributor, kemudian kalian tambahkan PPN 10%, itu adalah pajak, dan laba apotek. Laba apotek ini adalah keuntungan apotek. Kalian maunya untungnya berapa? Nah, di sini kita tambahkan. Biasanya keuntungan apotek itu bervariasi 10% sampai 33%. Jadi tergantung kalian. Misalkan kalian mau untungnya itu 20%, ya udah kalian tambahkan 20%. Maka didapatlah HJA. Tapi di sini ibu tidak akan membebankan kalian bisa menentukan harga jual apotek, karena nanti palingan ibu akan langsung kasih list harga HJA kepada kalian.
Jadi kalian cuma tinggal hitung harga obat pada resep aja. HET, harga eceran tertinggi, harus menyesuaikan dengan margin pemerintah. Margin pemerintah itu adalah 25%. Nah, kalian pernah lihat tidak? Misalkan kalian beli salep misalnya, di sana pasti ada HET-nya. Itu adalah harga eceran tertinggi. Jadi, harga itu adalah harga paling tinggi. Harga paling tinggi. Seharusnya tidak boleh di atas harga itu kalau menjual eceran, tidak boleh. Misalkan HET-nya adalah 25.000. Nah, apotik itu tidak boleh menjual di atas 25.000. Harus di bawah itu atau sama dengan itu, karena HET itu adalah harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kita masuk ke resep. Kita asah-asah lagi resepnya, sama aja kayak contoh kemarin yang sudah kalian lihat di YouTube. Ini adalah pertama, perhitungan resep racikan ada DTD. Nah, kalau ada racikan yang harus kalian perhatikan itu adalah ada DTD-nya enggak. Nah, di sini kan ada DTD ya. Jadi di sini ada resep paracetamol 250 mg, prednison setengah tablet, CTM setengah tablet, dibuat DTD. Nah, di sini ada DTD-nya sebanyak 10. Daftar HJA-nya